Ya tadi aku baru sampai di sekitar tempat tinggal gue lah yang baru. Tapi gue baru sampai. Jadi gue pagi-pagi ni attend call daripada NXP Malaysia, sama ada mereka mau terima gue sebagai kerja operator gitu kan. Tak tahulah siapakah human resource yang bertugas kan. Tim human resource yang bertugas. Jadi permasalahan dia pokok ngapain jika kamu submit itu resume, enggak perlu submission enggak perlu declare apa kualifikasi kamu kan. Nyata mereka akan contact mana-mana itu hal ehwal pelajar tu yang dulu kamu menuntut, agar mereka dapat konfirmasi sama ada kamu ni bolehkah dapat bekerja sebagai operator itu. Jadi aku berada di elevation bearing ketinggian ini hanya untuk meninjau sense of pattern changes di kebahagiaan hari, untuk melihat berapa ramai manager driving itu mobil mau ke pejabat gitu kan. Jadi banyak mobil-mobil yang ada di sekitar highway ini semuanya busy banget mau pergi ke pejabat gitu, ke office. Jadi lu lihat sendiri ya, ada itu kenderaan berat, ada juga kenderaan ringan, tapi kebanyakannya kenderaan berat enggak drive lah di sekitar highway ni. Tapi dibagi prioritas kepada itu manager mau pergi ke pejabat. Itu ramai je manager mau drive mobil itu mau ke office gitu kan. Jadi you lihat sendiri ni truck ni ready untuk standby untuk towing gitu kan. Sama ada dia sesuai banget untuk towing itu kancil 1.0, kerana kancil 1.0 kan cruising speednya pun lebih kurang sama dengan towing truck ni kan. Sudah pasti kereta kancil itu sesuai kancil ke? Aku tak tahulah kancil ke yang compact gitu, yang compact kecil-kecil gitu kan, yang 1.0 kategori sekitar 800cc gitu kan. Tak tahulah dia inline 3 ke inline 4 ke, masalah dia orang kan. Tapi masalahnya itu kancil itu kancil tu dia heavy, dia punya cruising speed heavy banget. Jadi sesuai segera breakdown, sesuai aja di towing dengan truck ni sekitar berapa ya, 16,000 kg gitu dengan muatan. Artinya sekitar berapa ya, 16,000 kilogram divide dengan 1000 kg, 1000 di sekitar 16 tan gitu kan. Jadi satu tan sekitar 1000 kg. Jadi logika aja kan. Tu dia exhaustnya besar banget. Jadi dia punya kabel towing tu udah pasti dia guna hydraulic motor gitu kan. Dia guna separate motor. Dia ada dedicated shaft gitu daripada enjin lori ni. Dia enjin lori dari dedicated shaft untuk towing kabel gitu kan. Jadi lu perhatilah di mana kedudukan Pulau Pinang. Di sinilah kedudukan Pulau Pinang. Lu lihat ni flyover bridge ni merupakan flyover yang paling tertinggi di sekitar area sini. Jadi enggak pastilah sekitar mungkin sekitar tahun 1995 sudah ada kan? Sudah ada atau ada konstruksi flyover Pinang Bridge ni. Itu mana ada driver-driver sopir
semuanya mengalir ke laluan federal gitu. Laluan federal kerana mereka enjoy masalah-masalah federal gitu kan. Jadi budak bahagian ni ramai yang kelewatan masuk ke office-nya. Ramai yang driving mobil-mobil gitu. Enjoy banget driving mobil, busy lah, busy mau ke office. Jadi mereka ni hingga detik ini busy banget. Jadi itu trafficnya consider cruising speed je lah. Cruising speed tak tahu daripada negara mana dia standard dia guna pakai. Aku tak tahulah. Aku tak kerti lah apa ini jenis mobil yang ada di sini Mobil apa ini? Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang compact, ada yang sedan. Lantas-lantas itu ada yang front wheel drive, ada yang back wheel drive, ada yang keras banget dia punya chassis-nya, ada yang automatic transmission. Tapi kebanyakannya mobil-mobil ini automatic transmission. Tujuan kenapa ya mereka bawa rekomendasi automatic transmission ya? Kerana dia sesuai banget untuk manager-manager wanita gitu, driving mobil di ketika traffic flow yang busy banget ya. Ya biasa manager-manager wanita yang drive mobil automatic transmission, gearbox tu kan. Jadi aku perhati je dah, adakah permasalahan breakdown sini? Dia ada masalah breakdown di sini. Yang masalah breakdown tu kebanyakan mobil-mobil yang breakdown tu artinya yang kerosakan itu enggak boleh start di pagi-pagi, enggak boleh drive kan. Ada sekitar di dataran mentari diparkir gitu kan. Lu jalan sendiri, lu lihatlah betapa ramainya mobil-mobil yang parkir di sekitar dataran mentari itu mengalami kerosakan kan? Mengalami kerosakan. Manakala itu owner mobil-mobil mereka ni busy banget mencari spesialis. Kalau mau cari spesialis workshopnya ada di sekitar overseas. You tahu di mana? Di sekitar Sunway Universitas gitu. Sunway Universitas itu opposite gateway gitu. Dia ada sekitar workshop yang mereka pakar-pakar untuk repair itu mobil kan. Jadi kebanyakannya mobil-mobil yang ada parkir di sekitar dataran mentari ini mengalami kerosakan. Enggak tahu apa masalah mereka kan. Jadi mau repair mobil bolehlah ada singgah ke dataran mentari itu. Gue yakin mereka yang owner mobil supi yang asyik parkir dia di sekitar dataran mentari ini banyak wang untuk repair kerana mereka itu ownernya manager. Biasanya manager ini akan memaki hamun itu technician workshop yang enggak tahu apa-apa. Tiba-tiba dia menyerang itu apa Sunway workshop tu untuk menyatakan kerosakan mereka kan. Ngapain mereka parkir begitu lama di sekitar kondo itu. Dia perhatilah kan, kondo orang kaya bela kucing ke? Biasanya kondo orang kaya bela anjing kan. Ramai je anjing-anjing berkeliaran di sekitar dataran mentari itu kan. Kenapa? Kerana mereka tunggunya menyalak gitu kan. Mereka sangat setia kepada ownernya anjing-anjing ini. Jadi anjing-anjing ini bisanya enjoy banget berjalan sekitar dataran mentari gitu. Mereka tu anjing. Tapi anjing-anjing ni ngerti waktu kepagian ni sudah hangat banget. Mereka enggak berjalan enggak brisk walk di kepagian tadi. Biasanya waktu-waktu time office hour gitu
time end of shift gitu, 12 jam bekerja gitu, mereka anjing-anjing ini gemar berjalan sekitar brisk walk gitu kan. Mereka itu anjing kan. Jadi yang kucing-kucing tu, kucing-kucingnya asyik duduk di rumah aja kan. Itu kucing. Ramai aja kucing-kucing duduk di rumah kan. Kenapa? Kerana kucing-kucing ni begitu manja. Diberi makan oleh ownernya, asyik makan, minum, tidur, berak kencingnya begitu. Begitulah nasib di kondo dataran Mendaria. Jadi lu perhatilah sendiri di sekitar dataran Mentari itu memang banyak pergelutan pergelutan revolusi teknologi itu. Jadi lu perhati je betapa kelang kabutnya mereka ini mencari resource untuk menjawab segala finding mereka itu di universitas atau di presentasi di universitas gitu. Aku nggak mau komen lah apa-apa. Kita ni familias baru duduk di kondo yang paling tinggi banget ni. Biasanya agak bau masuk campur pemasaran keluarga mereka di dataran Mentari itu kan. Dia covers daripada Tower A sehinggalah Tower G kan gitu. Ya. Itu sajalah. Fuck you lah.